Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dari pertemuan yang telah saya ikut dalam mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah, yang dimana saya akan membahas materi pertemuan 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertemuan pertama itu menyusun RPS tentang perkuliahan. Yang kedua, membahas desentralisasi. Jadi teman-teman, desentralisasi adalah proses pelimpahan wewenang kepada pemerintahan pusat dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah kepada pemerintahan daerah atau lembaga di bawahnya untuk mengatur urusan-urusan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat sesuai masyarakat di daerah. Secara umum, desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan karena pengambilan keputusan lebih dekat dengan masyarakat. Kedua, memberdayakan daerah agar dapat mengelola sumber daya sendiri. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan pembangunan dan proses kebijakan. Jadi desentralisasi ini teman-teman itu dari pemerintahan pusat ke daerah, karena tidak memungkinkan di suatu daerah, apalagi Indonesia yaitu negara kepulauan, banyak terdiri dari pulau-pulau, itu bergantung dan berpusat di satu ibu kota, karena harus tidak mungkin untuk penyeberangan ke pusat hanya untuk mengurus KTP, mengurus KK, akta kelahiran, itu tidak memungkinkan. Ada beberapa jenis desentralisasi. Desentralisasi politik, pelimpahan kekuasaan dalam hal pengambilan keputusan politik. Yang kedua, desentralisasi administrasi, pelimpahan kewenangan terhadap urusan administrasi pemerintahan. Yang ketiga, desentralisasi fiskal, pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran. Yang keempat, desentralisasi ekonomi, pemberian otonomi kepada daerah untuk mengatur kegiatan ekonomi lokal di daerah-daerahnya masing-masing. Terus untuk pertemuan ketiga membahas tentang otonomi daerah. Otonomi daerah yaitu hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan bagian dari desentralisasi di mana pemerintahan pusat memberi sebagian kekuasaannya kepada pemerintahan daerah agar mereka bisa mandiri terhadap masyarakatnya dan mengelola wilayahnya. Tujuan dari otonomi daerah yang pertama, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Kedua, mendorong kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya alam dan keuangannya. Yang ketiga, mempercepat pembangunan di daerah melalui kebijakan lebih tepat sasaran dan lebih cepat. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Contoh otonomi daerah, pemerintahan kabupaten atau kota membuat peraturan yang namanya Perda, tentang tata ruang atau pendidikan lokal, yaitu aturan-aturan yang dibikin oleh daerah tersebut. Yang kedua, pemerintahan provinsi mengelola sektor kesehatan dan infrastruktur tanpa harus menunggu arahan dari pusat. Jadi mandiri suatu daerah. Terus pertemuan ketiga. Jadi pertemuan ketiga kami membahas tentang otonomi khusus. Otonomi khusus adalah pemberian hak dan wewenang khusus dari pemerintahan pusat kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kekhususan daerah tersebut, seperti istimewa di daerah tersebut. Contohnya di Indonesia yaitu Aceh,
Papua, Papua Barat, Yogyakarta. Di Aceh itu terkenal dengan hukum Islamnya. Kalau di Jogja itu kesultanan. Jadi otonomi khusus ini hak dan wewenang khusus pemerintah kepada daerah yang tertentu. Khususnya ini biasanya didasarkan pada sejarah, budaya, kondisi geografis, politik, atau aspirasi masyarakat. Tujuan otonomi khusus yang pertama, satu, untuk mengakomodasi keunikan dan keragaman daerah tersebut karena yang dianggap istimewa. Yang kedua, menjamin penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah yang tertinggal. Yang keempat, mencegah konflik dan memperkuat persatuan nasional. Contoh daerah dengan otonomi khusus di Indonesia, yang pertama Aceh, diberi nilai khusus berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Yang kedua, Papua dan Papua Barat mendapatkan otonomi khusus karena kondisi geografis dan sosial yang berbeda, serta untuk mendorong pembangunan dan mengurangi kesenjangan. Yang ketiga, Yogyakarta memiliki status keistimewaan karena sejarah Kesultanan Yogyakarta. Sejarah di mana gubernurnya adalah sultan secara turun-temurun. Terus pertemuan keempat, yang dimana urusan pemerintah adalah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintah dalam berbagai bidang sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan pemerintah dibagi menjadi 3. Yang pertama, urusan pemerintah absolut. Ini urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat, tidak bisa didelegasikan. Contohnya, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, justisi atau peradilan, agama, moneter, dan fisikal nasional. Yang kedua, urusan pemerintah konkuren. Ini adalah urusan yang dibagi antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten kota. Jadi urusan ini bisa di kewenangan daerah, tergantung skala dan kecakupannya. Contoh, pendidikan, kesehatan, perhubungan, tenaga kerja, lingkungan hidup, dan perdagangan. Karena tidak mungkin harus ke pusat semuanya urusannya. Terus yang ketiga, ada urusan pemerintahan umum, merupakan urusan yang dilakukan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan untuk menjaga keutuhan negara seperti pembinaan ideologi Pancasila, keamanan dan ketertiban umum, hubungan antara pemerintah daerah dan pusat, dan untuk menyatukan antara pusat dan daerah. Dan yang terakhir yaitu kepala daerah. Kepala daerah atau yang dikenal dengan gubernur itu adalah pemimpin pemerintahan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota atau kabupaten. Kalau di kota itu wali kota, kalau di kabupaten bupati. Kepala daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan otonomi daerah yang menjalankan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerahnya. Jenis kepala daerah yang telah saya sebut tadi, gubernur, bupati, wali kota. Kalau bupati di kabupaten, kalau wali kota di kota, gubernur di provinsi. Tugas dan kewenangan kepala daerah masing-masing. Yang pertama, memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, Dewan Perwakilan Daerah, mengajukan perancangan peraturan daerah yaitu Perda, dan menetapkan perda yang telah disetujukan oleh DPRD. Terus mengelola keuangan daerah, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan.
Yang ketiga, yang terakhir, membina kehidupan masyarakat dan keterlibatan umum di daerah. Dan masa jabatan kepala daerah dipilih melalui pemilihan umum. Pemilihan umum daerah yang menjabat 5 tahun serta dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatannya. Sekian itu saja yang saya dapat dari hasil kuliah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.